Shalom Bapak Ibu semua pemirsa dari program SOS dalam channel KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Kita akan mulai program kita, yaitu program SOS. Apa itu SOS? Saya akan berikan trailernya, dan di situ juga ada informasi. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, SOS Global Ministry adalah sebuah pelayanan khusus bagi mereka yang sakit, baik pelayanan mengunjungi rumah sakit, dimulai dari Singapura, kemudian Jakarta, Malaysia, sekarang ada di berbagai kota. Kalau mau mendapatkan informasi selengkapnya di kota mana saja pelayanan SOS hadir, maka bukalah sosmed akun SOS, Sahabat Orang Sakit. Maka ada banyak layanan. Selain kunjungan orang sakit juga ada doa, ibadah. Maka untuk doa orang sakit hampir setiap hari. Nah, sebelum kita hadirkan seseorang yang mengalami jamahan Tuhan luar biasa, saya akan sedikit sampaikan baik mengenai SOS maupun renungan singkat. Ya. Nah, SOS kali ini adalah kerjasama dengan Keluarga Indonesia Bahagia, menghadirkan mereka-mereka yang sudah mengalami kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, kali ini sudah episode yang ke-8. Ya, namun sebelumnya saya ingin juga mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4. Ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Itulah cerita mengenai pelayanan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus di muka bumi, dia seorang manusia. Maka waktu bangkit pun firman Tuhan berkata, Yehovah Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Bukan dari antara Tuhan mati. Kalau Yesus Tuhan kenapa bisa mati? Karena dia menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, firman Tuhan berkata, ia taat sampai mati di kayu salib. Maka dia hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan, bahkan harus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yehovah Bapa atau Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Tapi setelah bangkit, firman Tuhan berkata, ia mengenakan kembali kealahannya. Maka ditulis dalam firman Tuhan, lalu Bapa menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Artinya setelah Tuhan Yesus bangkit, maka dia mengenakan ketuhanannya kembali. Dia menjadi omnipresent. Kalau waktu dia ada di bumi, maka dia hanya ada di Yerusalem, dia nggak bisa di Yudea, nggak bisa di Jakarta atau Medan apalagi. Tapi ketika dia mati dan bangkit naik ke sorga, maka justru sebenarnya kembali menggunakan kealahannya, maka Tuhan Yesus ada di mana-mana. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu ayat itu ditulis, sekarang itu 2000 tahun yang lalu.
Dahulu itu pada awal mula penciptaan, ya, dari kekekalan sampai pada kekekalan, karena Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, maka diceritakan tadi dia menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit, yang buruk keadaannya. Bahkan dalam cerita yang lain dia membangkitkan Lazarus, orang mati pun dibangkitkan. Segala orang kerasukan, orang ayan, semuanya disembuhkan. Maka Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini masih menyembuhkan, apalagi malah kalau dulu kan hanya ada di misalnya Yerusalem, yang di Medan nggak bisa ketemu Tuhan Yesus, tapi sekarang semua orang di mana saja bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka yang percaya, menerima, yang pasti adalah keselamatan. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan, masih terjadi terus. Beberapa orang di seluruh muka bumi ini secara sporadis di mana-mana mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan benar dan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tentu yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tidak ada pendeta yang punya karunia kesembuhan. Kalau ada nanti ya pendeta itu bisa ke rumah sakit, lalu masuk rumah sakit kosong, disembuhkan semuanya. Yang menyembuhkan Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai juga dengan iman ataupun rencana Tuhan atas orang itu. Ada yang setelah mengalami kesembuhan menjadi percaya, atau sudah percaya setelah mengalami kesembuhan melayani Tuhan. Ada yang minta bukti kalau Yesus memang sembuh, Yesus Tuhan, aku mau percaya dan menjadi sembuh. Tapi banyak juga hamba Tuhan atau saya sendiri yang sudah percaya Yesus Tuhan, sudah melayani sakit. Ya saya sudah saatnya nggak minta mujizat kesembuhan. Karena saatnya saya mengabdi, melayani, bahkan saatnya komitmen, sembuh nggak sembuh, saya melayani Tuhan. Kalau mati, puji Tuhan, ketemu Tuhan, hidup melayani Tuhan. Jadi kadang-kadang ketika orang sudah percaya, bahkan sudah melayani, mungkin ketika sakit minta sembuh, malah nggak sembuh-sembuh. Tapi yang sakit ini pun mendoakan orang sakitnya sembuh. Kenapa? Karena kadang ada orang yang butuh bukti. Atau Tuhan punya rencana. Nah, saya bukan Tuhan yang bisa mengatur atau menjanjikan, Anda pasti sembuh, tetapi saya bisa menjanjikan, kalau Anda percaya Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai dengan iman saudara, maka saudara juga bisa mengalami kesembuhan. Untuk itulah program ini diadakan, supaya saudara mendengar kisah-kisah bagaimana orang-orang disembuhkan, dijamah Tuhan, baik secara mujizat, ataupun lewat medis, tetapi dalam cerita kesembuhan lewat jalur medis tadi ada kisah-kisah mujizat terjadi. Dan orang yang mengalami kesembuhan mengenal Tuhan dan hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, kali ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Tony Sitorus. Ya, saya akan sapa dulu. Ya, selamat malam. Ya, saya sebut selamat malam karena kita tayangnya malam hari. Tapi kita tappingnya pagi hari. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam. Ya, kalau Ibu, saya maaf lupa sampai belum menanya namanya. Ibu namanya? Ibu Dewi, Pastor. Ibu Dewi, oh makanya akunnya namanya Dewi Sartika. Oh ini bukan nama jalan, ini nama orang. Iya, selamat pagi aja, kita tappingnya pagi kok, yang denger malam ya biarin ya. Selamat pagi Pak Tony, selamat pagi Ibu Dewi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal di Medan, wah tinggal di Medan, saya di Jakarta, wah oke. Terus kalau sehari-hari Bapak profesi pekerjaan Pak sebagai apa? Jadi dari mulai tahun 88 sampai saat sekarang ini saya masih bekerja di Dinas Kepolisian. Wow, 88. Berarti sudah 32 tahun. Wow, mengabdi sebagai seorang polisi di Medan. Ya, kalau Ibu? Saya pengajar, Pastor, guru. Di sekolah? Di SMK. Oke. Mata pelajaran apa itu, Ibu? Saya mata pelajaran kewirausahaan. Wus, mantap, mengajari wirausaha. Ya, karena kalau orang pintar punya jiwa wirausaha, nganggur nanti malah.
Oke, nah ini saya mendengar dari teman saya, Pak Tony ini mengalami mujizat Tuhan. Nah, boleh diceritakan sebenarnya awalnya itu sakitnya sakit apa, Pak? Atau Ibu yang cerita boleh juga. Karena awalnya ibu apa yang bawa berobat, yang bawa apa semua dia. Oke, tapi sakitnya Bapak ngalami sakit apa itu? Awalnya diagnosa dokter katakan pneumonia di dalam paru. Paru-paru. Akibat diabetes. Waduh, sudah pneumonia, paru-paru lagi. Wah, ini pas COVID harus hati-hati itu. Saya waktu SD 7 tahun juga sakit paru-paru. Dan saya juga penderita diabetes keturunan. Karena ibu saya juga diabetes. Nah, saya 5 bersaudara, saya saja sendiri yang mendapat warisan. Maka saya, pandemi ini saya juga harus hati-hati, karena udah diabetes, paru-paru saya pernah 7 tahun sakit, ya. Tapi ya saya percaya kesembuhan dari Tuhan luar biasa. Oke, lalu ketika sakit kan memang betul sakit paru-paru dong ya akhirnya ya? Iya. Oke. Iya, Pastor. Ya, boleh diceritakan Bu, itu kejadiannya kapan dan sakitnya gimana? Boleh silahkan kalau mau diceritakan. Itu awalnya tahun 2015. Dan kami sudah bawa berobat ke Rumah Sakit Murni Teguh di Kota Medan karena rujukan dari Polresta ke sana. Dan hasilnya memang pneumonia. Dan kemudian dianjurkan untuk dikeluarkan cairan dari paru dengan cara operasi pasang selang, disedot dengan alat. Ya. Itu dilakukan di Rumah Sakit Murni Teguh selama 10 hari. Kemudian lanjut ke Rumah Sakit Elizabeth selama 10 hari lagi karena tidak membaik di Murni Teguh. Kemudian dilanjutkan ke Elizabeth. Lalu dilanjutkan lagi Pastor ke Rumah Sakit Glen Eagles pada saat itu. Elizabeth yang di Singapura? Bukan, yang di Kota Medan, masih di Kota Medan. Masih di Kota Medan. Jadi dari Rumah Sakit di Kota Medan pindah lagi 10 hari juga Elizabeth yang di Kota Medan. Ya. Oke. Disedot juga pakai alat, dilanjutkan. Tapi 10 hari kemudian pun belum membaik, maka disuruh pulang. Wah. Nah, tiba di rumah sekitar 3 hari, saya pulang kerja, saya lihat Pak Sitorus sudah megap-megap di rumah. Waduh. Lalu saya tidak ambil inisiatif yang lain, cuma satu, harus dibawa segera ke rumah sakit yang lebih baik dari Elizabeth. Lalu saya bawa ke Rumah Sakit Columbia Asia, Glen Eagles pada saat itu namanya. Oke. Nah, itu waktu udah 2 kali rumah sakit lalu nggak sembuh kok suruh bawa pulang itu apa atau memang malah rumah sakitnya mikir udah nggak ada harapan gitu kali ya? Kok suruh bawa pulang dan rawat di rumah, itu orang sakit kalau sudah nggak ada harapan dibegitukan itu biasanya itu. Saya nggak tahu itu maksud dokter, yang pasti dia kata kita berobat jalan, maka selang dicabut, ditutup kembali lubang selang itu, dibawa pulang. Wow. Nah, rupanya sampai rumah 3 hari kemudian dia batuk-batuk dan sesak, sangat sesak sekali. Waduh. Makanya dibawa ke Rumah Sakit Columbia. Iya. Oke, terus boleh lanjut ceritanya, silakan. Nah, setelah di Rumah Sakit Columbia, langsung dokter yang menangani itu, dokter spesialis bagian dalam katakan ini tidak boleh lagi pulang. Harus segera dioperasi karena di dalam paru itu bukan hanya cairan saja, tetapi angin sudah masuk angin apanya paru-parunya. Kerendam air, kerendam udara. Iya. Jadi nanti akan berbahaya kepada jantung katanya. Jadi pada saat itu langsung dilakukan tindakan operasi dengan cara pemasangan selang sama seperti di Elizabeth. Pemasangan selang, pengambilan cairan, lalu 10 hari kami ada di situ, penyedotan cairan dengan alat yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Wah, oke. Selama berapa hari di sana tuh? 10 hari juga, Pastor. 10 hari juga. Setelah 10 hari, kami pulang, selang tidak dibuka. Selang tetap dipasang, sepanjang pengobatan jalan
dokter melihat supaya bagaimana lebih bagusnya. Jadi memang belum membaik pada saat kami disuruh pulang. Maka selang tidak dibuka. Untuk pengeluaran cairan ya? Iya, jadi Pak Sitorus kerja, tidur, makan, mandi, semua selang itu tertempel karena ditanam. Dijahit ke dagingnya, masuk ke selang, masuk ke paru-paru, dan itu ditampung dengan urin bag. Oh. Jadi 15 menit sekali atau 30 menit tergantung banyaknya cairan di dalam urin bag itu, dia wajib membuang. Dibuang, dibuka, di bawah urin bag itu ada seperti alat buangnya ya, ada pembuangan. Ada keran ya, diputar gitu. Iya. Lalu ditutup kembali, lalu itu dibawa kemana-mana, Pastor. Waduh. Dimasukkan ke dalam tas, dia tetap bekerja. Waduh, tetap bekerja. Wah, tetap bekerja. Tidak pernah dia minta cuti atau istirahat di rumah, nggak mau dia. Saya harus bekerja, katanya. Wah, ini polisi luar biasa ini. Alat negara ini. Waduh. Jadi, waduh, bekerja dalam kondisi demikian. Oke, silakan dilanjutkan, Bu. Nah, setelah itu sekali waktu ini, Pastor, saya tidak ingat itu hari apa, tanggal berapa, tetapi selang itu 2,5 bulan kan tertempel. Nah, jadi sekali waktu malam hari, jam itu hari Jumat kalau nggak salah, cuman bulannya, tanggalnya saya lupa, itu lepas. Waduh. Copot pada saat jam 1:30 malam. Jadi Pak Sitorus bangunin saya. Jadi kebetulan karena dia pakai selang, kami nggak berani untuk sama-sama tidur. Jadi dia tidur sendiri supaya jangan terganggu selangnya. Rupanya itu selang copot, Pastor. Aduh. Lepas, saya melihat itu lubang di parunya, itu meleleh cairan dari lubang parunya itu, dan benang yang ditanam itu, yang dijahitkan ke selang itu terlepas. Saya lihat langsung. Waduh. Tapi Pak Sitorus tenang dia, saya yang nggak tenang. Saya yang seperti shock gitu melihatnya. Di situ saya hanya memanggil nama Tuhan. Yesus tolong kami, Yesus saya tidak tahu apa yang mau saya perbuat. Ya. Kami langsung berdoa, ambil sikap, tidak langsung telepon dokter, tapi kami langsung berdoa, Tuhan tolong apa ini yang terjadi, berikan kami hikmat, bagaimana ini, karena ini jam 1:30, tidak mungkin dokternya ada di tempat tentunya. Dan apa yang mau saya buat juga saya nggak ngerti. Nah, setelah itu baru kami telepon dokter. Tapi ajaibnya, saya telepon dokter, emang dokternya sudah wanti dengan Sitorus, makanya dia tinggalkan, dia kasih nomor handphone. Saya telepon dokternya langsung angkat. Itu saya juga heran kenapa ya, kayaknya siaga betul dia gitu. Nah, langsung angkat, lalu dia menenangkan saya, jangan disentuh Ibu, ambil kasa, tutup, plester, jangan disentuh pakai tangan, Ibu tidur dengan Bapak, besok pagi jam 7:30, jam 8 paling lama, jumpai saya di rumah sakit. Wah. Wih, itu gimana tuh perasaan? Ibu bisa tidur itu? Ya, saat itu antara bisa tidur dengan tidak bisa tidur. Saya pikir, kok lama sekali jarum jam ini bergerak. Waduh, dalam kondisi paru-paru bolong gitu ya. Waduh. Iya. Oke, terus gimana lanjutannya tuh, Bu? Setelah itu diperiksalah di rumah sakit, sama dokternya itu sudah meninggal sekarang, dokter kena COVID kan ini. Wah. Ya. Luar biasa dokternya, sangat baik sekali. Tuhan pakai untuk kami, Dokter Andika dari Kolombia. Jadi dokter itu bilang, ini Pak Sitorus, ini parunya ini tidak bisa lagi dipasang dengan selang, tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah operasi besar. Waduh, ya. Ya, jadi operasi besar, dan di situ Pak Sitorus baru menyerah. Selama ini kalau saya ajak ke Penang atau ke Singapura, dia selalu bilang, Pastor, polisi nggak boleh keluar kota, keluar negara. Iya, panjang prosedurnya kalau harus keluar negeri katanya. Tetapi pada saat itu Pak Sitorus bilang bawa saya ke Penang. Nah, kami mau cari perbandingan, itu rencananya dokter, bukan mau operasi, kami mau cari kebenarannya gimana perbandingannya. Terbanglah kami 3 hari kemudian, 2 hari kemudian.
langsung terbang kami ke Penang. Itu sama sekali kami buta masalah Malaysia atau Penang sana. Rumah sakit mana yang mau dituju, dokter mana, dan bagaimana situasinya sama sekali tidak tahu kami. Wah. Cuma satu hal yang saya minta waktu itu kepada Tuhan, kami minta berdua, kalau Tuhan izinkan kami boleh pergi ke sana, maka Tuhan, Engkau buka jalan 1 hari Tuhan. Kami minta bersepakat, kami minta 1 hari pernyataan Tuhan, kami direstui untuk berangkat ke sana, paspor, rumah sakit, dan lain sebagainya, informasi, semua boleh kami dapat dalam 1 hari. Tapi puji Tuhan, semua itu Tuhan izinkan dapat 1 hari, Pastor. Waduh. Paspor kami suami istri ada yang menolong untuk dibuat dalam 1 hari. Lalu Tuhan kirim orang, memang saudara, cuman saudara ini jarang cerita mengenai bagaimana rumah sakit di Penang dan lain sebagainya macam. Dia mendengar, lalu dia datang ke rumah, dia cerita. Nah, lewat dari informasi-informasi itulah kami beranikan untuk berangkat. Begitu, Pastor. Wah, nggak punya saudara teman di Penang? Tidak, cuman kami berdua saja. Luar biasa, langkah iman. Oke, terus sampai di Penang? Sampai di Penang, kami sampai langsung ke rumah sakit yang mau kami tuju. Lalu dokter katakan memang itu sama diagnosanya. Cuman di sana sudah jelas berapa senti sobeknya. Sobek akhirnya dikatakan. Jadi sobeknya itu antara 10-15 senti. Di paru-parunya bagian di sini. Lalu dokter itu katakan ini tidak boleh ditunda. Harus kalau bisa sekarang dioperasi. Karena sudah mengempes. Nah, kebetulan kami kan hanya mencari opini. Iya, perbandingan. Jadi, persiapan kami untuk operasi saat itu dokter minta waktu itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Sementara kami hanya bawa 10 juta saat itu. Jadi kami putuskan pulanglah dulu. Pak Sitorus bilang, kita pulang dulu, nanti bawa temanmu supaya siapa yang bisa menjadi temanmu, karena saya harus di ruang ICU, itu kata dokter sana. Nanti 2-3 hari di ruang ICU, menunggu pulih, baru ditaruh di ruangan biasa. Jadi siapa temanmu? Ini negara-negara orang katanya begitu. Tapi akhirnya nggak bisa kami tidak bisa pulang ke Medan karena emergensi, terjadi eksiden yang mengakibatkan Pak Sitorus sempat hilang 30 menit nafasnya di dalam tas. Di Penang? Di Penang, Pastor. Di rumah sakit? Bukan. Setelah kami berjumpa dokter, dan kami berjanji seminggu lagi kami akan pulang. Sebetulnya dokternya kayak kecewa. Jangan, cuman karena dia tahu kami tidak membawa persiapan, maka dia bilang terserah. Nah, kami rencana mau pulang hari Sabtu. Besoknya kami pulang, rupanya delay, Pastor. Jadi pesawat waktu di sini kejadian pernah itu AirAsia atau Lion yang terbakar ekornya di bandara pernah itu ya? Ya. Itu otomatis seluruh penerbangan Lion kan ditutup. 1 harian, itulah kejadiannya 2015. Nah, di situ kami juga kena dampaknya. Jadi 1 hari kami delay, besok baru bisa terbang. Jadi dikasihlah kami penginapan. Di dalam penginapan itu sudah dia rasa, Pastor. Ini ku sakit gitu katanya. Saya nggak pernah terbayangkan nih Pak Sitorus kena jantung, karena waktu dia pemeriksaan seluruhnya, jantungnya bagus, semua bagus, tinggal hanya paru saja. Lalu itu sekitar jam 7 malam ya Pak, jam 7 malam. Lalu saya berpikir ini mumpung di Penang, ya udah kita terbangkan dulu, kita pergi ke rumah sakit. Besok pagi kita berangkat ke Medan. Jadi kami ambil taksi, kami terbang, kami pergi berjalan dengan taksi. Di tengah jalan itu, Pastor, kejadiannya. Nah, di situ saya lihat dia udah seperti orang ayan, geleng-geleng kepala, matanya ke atas, hanya putih, lalu mulutnya terbuka, napasnya terengal-engal kayak mau lepas. Wow.
Jadi saya pikir di situ kerasukan. Maaf, saya saat itu saya berpikir kerasukan. Jadi darah Yesus, saya bilang. Jadi saya sadarkan dia dengan saya pukul pipinya dengan tangan. Seperti ini posisi kami, Pastor. Saya bilang, darah Yesus, saya tepuk pipinya. Dalam nama Yesus saya pikirkan. Nah, dia langsung tersadar. Dia lihat saya. Lalu saya bilang, ayo kita nyanyi. Ini gelap ini di dalam taksi. Ya, saya nyanyi sama Pak Sitorus, ayo kita nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami nyanyi beberapa kali berulang-ulang. Ya. Nah, ini supir taksinya mungkin sudah tahu ini emergensi gitu kan, agak dikencangkannya, cuman tidak terlalu kencang. Nah, terakhir 4 kali kami bernyanyi kurang lebih, ini tumbang, tubuhnya tumbang ke pangkuan saya. Waduh. Sambil gitu-gitu bunyi itu tarikan nafasnya, Pastor. Waduh. Matanya itu ke putih ke atas semua. Lalu saya terus terang shock di situ. Untungnya saya nggak pingsan. Waduh. Jadi itu saya angkat itu badannya, ya, kepalanya. Yesus, saya menjerit hanya itu. Yesus, tolong Yesus, kami tidak mau, aku tidak mau suamiku mati. Saya langsung berkatakan begitu, karena saya lihat memang mungkin ini menuju kematian, ya. Tapi puji Tuhan, saya teringat satu kisah dulu anak-anak sekolah minggu. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menghidupkan orang mati. Teringat, terkilas begitu. Teringat saya. Lalu saya katakan, Yesus tolong, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan kasih sepertinya saya diingatkan gini, buka. Ini dalam pikiran saya dan hati saya, itu kayaknya connect gitu. Buka mulutnya, kasih napasmu. Buka mulutnya, ada 2-3 kali terpikirkan saya dan seperti ada yang ngajarin saya. Saya buka mulutnya karena posisi di atas pangkuan saya. Saya buka, saya hirupkan napas saya. Kebetulan ini taksi kan dalam keadaan kencang sekali. Sudah mulai kencang sekali nih. Jadi kami terhoyong-hoyong begini, Pastor. Waduh. Terhoyong-hoyong. Saya buka mulutnya, saya hembuskan. Saya rasa nih di pundak saya ini udah mau lepas. Saya rasa nafas saya juga udah di sini kayak mau jatuh saya. Tapi saya bilang, Yesus tolong. Saya hembuskan. Yesus tolong. Puji nama Tuhan, tiba sampai ke rumah sakit, ya, lalu ada pertolongan, diangkat Pak Sitorus. Pada saat itu, waktu kejadian emergensi dalam taksi itu, saya saat itu mempersiapkan untuk rupiah, untuk ringgit, membayar uang taksi. Jadi itu dompet saya itu terlempar kemana saya nggak tahu. Waduh. Sama tas saya yang ada paspor kami, saya juga nggak terpikir lagi. Sampai maaf, giwang saya pun lepas juga karena emergensi kan, udah gimana kalutnya kan. Tapi puji Tuhan, setelah dimasukkan ke dalam ruangan UGD, mereka tangani, saya saksikan langsung. Itu mereka coba begini nggak ada, itu dipasang semua alat untuk mendeteksi jantung, itu rata, Pastor. Rata. Ya. Rata, karena memang pada saat saya berikan nafas itu terakhir, saya nggak bisa lagi merasakan nafas saya itu berlawanan. Kayaknya tersumbat, nafas saya tersumbat. Bagaimana kalau kita meniup botol kecil? Ya. Iya. Begitu saya rasa. Jadi saya lihat dia juga tidak terengah-engah lagi, dia tenang, matanya tidak terlalu terkatup. Kalau pikiran saya, secara jasmani saya pikir dia sudah tidak ada di situ. Tapi saya nggak mau berhenti, terus saya tiup aja, terus. Akhirnya, maaf ya Pastor, ini ada ya. Iya. Ya, akhirnya sampai di rumah sakit ada dua perawat laki-laki memberi bantuan. Itu mereka hanya bikin kode-kode saja, mereka nggak ngomong. Mereka bekerja semua dengan cara kode, bahasa tubuh. Mereka buat nggak ada. Satu lagi mereka datang, tidak ada. Itu rata semua deteksi jantungnya. Waduh. Akhirnya satu perawat datang, pasang semua alat, lalu disetrum. Itu ditaruh seperti setrikaan di atas dadanya. Sekali waktu disetrum, saya lihat, itu nggak ada respect.
Ya, saya keluar, Pastor, saya takut menyaksikannya. Saya keluar. Saya bilang saya menjerit-jerit di luar, Pastor. Saya nggak kenal itu siapa semua di luar sana. Ya, saya jerit-jerit, Tuhan Yesus, tolong. Sampai kayak orang gila saya rasanya, Pastor. Bagaimana anak kecil yang merengek-rengek sama orang tuanya, minta dibeliin sesuatu. Kayak gitu saya rasa. Lihat itu indikatornya udah rata begitu. Tapi saya tunggu-tunggu, pasti nanti kalau terjadi sesuatu, saya dipanggil dari luar ini. Saya pasti dicari. Saya tunggu setengah jam, 1 jam, nggak ada yang manggil saya. Jadi saya kepingin tahu apa kejadian di dalam itu. Saya intip, Pastor, rupanya saya lihat itu sudah ada sedikit, terus tapi panjang lagi. Terus ada lagi sedikit, panjang lagi. Berarti nafasnya itu apa ya? Karena dibantu oksigen atau apa itu saya nggak tahu. Iya, alat bantu. Lalu baru dokternya manggil saya, Pastor. Nah, dia saya bisa menangkap hanya 50% bahasanya, ya, karena kacau juga pikiran saya dan saya terus terang tidak paham sekali bahasa Inggris, hanya sedikit-sedikit. Cuman dia bilang begini, suamimu tadi tidak bernyawa, kamu bawa. Jadi ada yang mentranslate perawatnya yang tahu bahasa Melayu. 30 menit tadi kamu bawa kemari, suamimu tidak bernyawa. Kami lakukan tindakan bagaimana supaya dia terbantu itu selama 30 menit. Wow. Jadi suamimu 30 menit tidak bernyawa, maka efeknya dia akan rusak otaknya. Saraf di otak akan rusak. Nah, kemungkinan ini tidak ada harapan. Itu langsung dibilang. Wah. Nah, kamu bisa bawa pulang. ICU penuh, katanya Pastor. Aduh. Jadi ICU penuh, kami tidak bisa masukkan dia ke ICU. Saya bingung mau kemana saya bawa. Kalau dibawa keluar otomatis kan perlu alat. Sementara mereka nggak mau. Akhirnya saya minta mana orang Kristen, mana orang Kristiani, saya perlu didoakan, saya bilang. Saya cari-cari, rupanya baru saya sadar di situ di rumah sakit itu semua mayoritas orang Buddha, Pastor, nggak ada anak Tuhan. Waduh, iya. Sakit lamwai saya waktu itu. Oke. Tapi luar biasa Tuhan menjawab, sepertinya connect itu doa saya saat itu. Saya berdoa, Tuhan kirim anakmu, kirim hambamu Tuhan. Aku hanya butuh didoakan, aku butuh hamba Tuhan, aku butuh orang yang menopang, aku pun lemah. Lalu datang suster menjumpai saya satu orang. Lalu dia bilang, Ibu Kristiani? Ya, dia kasih nomor handphone seorang pastor. Lalu itulah ada pastor yang Malaysia punya datang untuk berdoa. Dan di situ juga lah kami jumpa dengan SOS. Oh, oke. Pastor Thompson Lumban Gaul itu yang melayani kami di sana, Pastor. Jadi Pak Sitorus ini akhirnya bisa dimasukkan ke ruang ICU setelah 8 jam di ruang UGD. Oh, oke. Wow. 5 minggu di ICU. Berapa? 5 minggu di ICU. Waduh. Wah. Wow. Waduh. Tapi itu akhirnya bisa masuk ICU di sana ada penjamin ya? Saat itu uang saya cuma 1.000 ringgit. Jadi emergensi, Ibu udah bisa masuk ke ruang ICU. Ibu harus deposit dulu katanya. Jadi saya bingung, kenapa? Katanya mereka bertanya, kenapa Ibu bingung? Mana teman saudara atau apa yang membawa? Atau ada saudara di Malaysia? Saya bilang tidak ada. Saya hanya punya uang 1.000 ringgit. Puji Tuhan mereka terima Pak Sitorus masuk ke ruang ICU. Wow, puji Tuhan. Wah, itu pun udah mujizat itu. Wah. Iya. Wah, luar biasa ya. Dengan 1.000 ringgit masuk ICU. Tapi waktu Ibu ngelihat itu alat pacu jantung udah nggak jalan, lalu orang begini-begini udah kayak gimana? Nggak ada, 30 menit lama sekali loh. Itu Ibu gimana itu, Ibu? Saya hanya
connect aja lah sama Tuhan. Karena nggak ada teman saya saat itu. Iya. Hanya berdoa itu kayak berkumat kamit lah mulut saya ini, pastor. Saya nggak tahu lagi mau bicara sama siapa. Rupanya pada saat saya mau mendekati orang, orang menjauh dengan saya. Saya nggak ngerti. Saya saat itu kan nggak ada kaca yang bisa saya lihat. Rupanya pada saat emergensi dalam taksi itu saya kan kasih napas buatan. Rupanya bibir saya sudah pecah. Kena giginya Pak Sitorus. Rupanya gigi Pak Sitorus pun jadi copot 2. Saking benturan itu sangat kuat. Jadi berlumuran darah rupanya muka saya ini. Makanya mereka takut. Waduh. Menurut saya. Udah karena udah nggak terkendali ya, udah kacau, udah panik, udah. Wow, oke. Tadi masih terpotong tadi cerita saya. Iya. Di dalam taksi itu kan saya bilang dompet saya terlempar entah kemana sampai giwang saya copot. Anehnya supir taksinya itu saya nggak menyangka dia rupanya anak Tuhan, orang kita India. Dia tunggu saya di depan pintu UGD sampai selesai. Wow. Jadi semua barang-barang saya yang terlepas itu dia kutip, dia masukkan di dalam tas saya, lalu dia kasih itu paspor ada di situ, uang kami ada di situ. Ya. Lalu saya mau kasih dia untuk ongkos kami, dia bilang tidak usah. Tuhan memberkati. Itu luar biasa. Wah, kalau itu pergi aja paspor hilang, urusannya panjang lagi dah. Wah, Tuhan itu Tuhan lindungi bener itu. Tuhan lindungi bener tuh, sampai seperti taksinya aja Tuhan sediakan yang anak Tuhan, orang baik lagi. Mau nungguin lagi. Kan itu lama sekali Ibu di. Oh, lama sekali tuh. Iya. Wah. Waduh, luar biasa. Haleluya. Terus akhirnya di ICU 5 minggu. 5 minggu. 2 kali saya disuruh bawa pulang seperti diusir kami karena mereka bilang nggak ada harapan. Dokter bilang itu kan banyak dokter yang menangani. Ya. Dokter-dokter bilang mereka sudah ya semua yang mereka tahu dan mereka sudah berupaya penuh dan tidak ada lagi yang mereka bisa buat. Nah, di situ klimaksnya saya seperti menyerah benar dan seperti dibilang mau berputus asa ya, enggak juga. Karena selalu saya dilayani, itulah yang saya syukuri kepada Tuhan pada saat saya pergumulan yang sangat berat. Tuhan tidak biarkan saya sendiri, walaupun tidak ada saudara dekat, tapi Tuhan kirim anak-anak Tuhan, Tuhan kirim hamba-hambanya untuk tetap menopang secara iman untuk kami. Nah, itu yang hamba apa? Yang mereka yang di SOS itu ya? Ya, SOS, baik Penang. Ya, baik yang di SOS, baik pihak rumah sakit, baik ada gereja-gereja di sana. Saya juga bingung. Itu sampai pendeta pastornya Katolik di sana bisa kenal sama kami dan mereka juga datang untuk berdoa. Wah, luar biasa. Jadi, ya. Luar biasa saya lihat lawatan Tuhan bagi kami. Tetapi yang membawa kami terus rutin sabar untuk mengikuti kami itu memang sahabat orang sakit. Oke. Terus selama 5 minggu itu ya SOS layani, terus titik harapannya kesembuhannya gimana Ibu? Dokter nggak pernah bilang Pak Sitorus ini lebih membaik, nggak pernah. Setiap kali makanya saya selalu kalau jumpa dokter saya lari ketakutan karena terus terang pastor saya belajar untuk percaya dengan firman Tuhan, untuk perkatakan firman Tuhan. Semakin hari semakin membaik, Tuhan pulihkan dia. Selalu saya perkatakan setiap kali saya bertemu di ruang ICU, saya perdengarkan di telinganya, saya baca di Mazmur. Mazmur itu banyak sekali firman yang memberikan kita penghiburan, kekuatan di dalam Mazmur itu. Jadi selalu saya bacakan, selalu saya belajar untuk percaya firman Tuhan. Tetapi setiap saya berjumpa dengan dokter, saya jadi lemah, Pastor. Karena apa yang saya harapkan sama Tuhan selalu berbanding terbalik. Jadi paru-parunya nggak membaik, tidak ada perubahan. Nah itu setiap kali. Akhirnya saya putuskan untuk nggak mau jumpa dokter. Nah itu setelah selesai di ICU, sebelum balik ke Indonesia, sempat pindah ruang inap
ruang rawat biasa ya jadi ya? Ya, 1 minggu. Jadi 6 minggu di rumah sakit. Oh, 5 minggu di ICU, lalu pindah ruang biasa seminggu. Ya. Oh, oke. Setelah itu baru boleh balik pulang Indonesia. Iya. Wah. Jadi satu lagi, Pastor, saya ini hal yang sangat berat bagi saya, diagnosa perkataan dokter. Dikatakan suami saya ini, kalaupun dia bisa hidup, maka dia tidak bisa normal seperti dulu, tidak bisa berjalan. Dan mungkin otaknya juga tidak sempurna. Jadi lupa karena akan kena serangan di otaknya gitu ya, bisa. Karena saraf itu rusak. Iya. Kalaupun dia bisa hidup, dia hanya begini. Maksudnya hanya tertidur begitu saja. Lumpuh. Iya. Waduh. Iya. Waduh. Nah, setelah dokter juga katakan ini suami saya paru-parunya tidak bisa bernapas normal. 40% dibantu oleh 40% nafas sendiri, 60% dibantu oleh oksigen. Bantu alat ya, alat pernapasan, alat bantu nafas. Iya. Sampai sekarang. Tapi itu waktu hari Pantekosta. Waktu hari Pantekosta 2015 itulah terjadi mujizat terjadi. Perkataan dokter itu dipatahkan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Pada saat saya beribadah pada saat hari Pantekosta ke Johnston di gerejanya Pak Thompson di Johnston ya. Nah, di situ saya merasakan ada urapan Tuhan karena saya ditumpang tangan lalu saya mendengar seluruhnya, cuman saya merasa terrebah. Pulang dari gereja, saya ke rumah sakit. Ternyata apa yang saya lihat, itu ruangan Pak Sitorus itu sudah padam, lampunya, monitornya mati semua, Pastor. Wow. Jadi saya berpikir, oh Tuhan, apakah kau sudah jemput anakmu itu? Ternyata setelah 30 menit saya tunggu di luar, hampir 1 jam, sempat saya telepon Pastor Thompson, karena saya takut ya. Pastor, tolong dulu saya, Pak Sitorus begini, ruangannya begini. Tenang Ibu, tadi kita sudah berdoa, Pak Sitorus bangkit. Siapa tahu dia sudah bangkit. Wah. Ternyata Pastor yang terjadi, dia cabut itu semua ventilator, semua alat-alat yang dia respect langsung semua dia cabut. Wow. Tanpa sepengetahuan susternya. Waduh. Jadi saya juga dipanggil sama dokter di situ. Ini ventilator tidak boleh lagi dipasang. Bapak sebetulnya tidak boleh lepas ventilator. Jadi seandainya nanti ampal kembali, maka Ibu tanda tangan ini supaya nanti kami buat operasi di sini. Aduh. Apa saya bilang? Supaya dipasang ventilator lewat ini, lewat apanya ini? Kerongkongan. Rongkongan ini dilobangi. Ya. Lalu saya tanda tangan saja lah, Pastor. Saya tunggu-tunggu kapan mau dilakukan, ternyata puji Tuhan, mulai saat itu Pak Sitorus bernapas sendiri tanpa ventilator. Itu wah. Pak Sitorus pernah cerita nggak tuh kenapa copot begitu? Pak Sitorus sudah cerita. Ya, memang pada saat itu saya pergi ke suatu tempat, jalan ini lurus dan banyak orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, dan yang di ujungnya itu ada rohnya Tuhan menerima. Jadi begitu dibacakan, ditunjuk satu-satu, di sana tempatnya, di sana tempatnya, di sana tempatnya. Saya lihat, kok banyak kali ke kiri ini. Hatiku bertanya demikian. Rupanya Roh Kudus mengerti, rohnya Tuhan mengerti. Saya digerakkan sebelah kiri. Begitu besar seperti dunia ini, api neraka itu seperti belerang itulah, entah berapa kali panasnya api yang di dunia inilah dibakar hidup-hidup di sana.
dibakar hidup manusia masuk ke dalam belerang. Menjerit aku di situ. Saya bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan, apa ini Tuhan? Habis itu saya sedikit waktu pun saya nggak tahan melihatnya. Menjerit semua hidup, bagaimana hidup di dunia ini, begitulah sana Tuhan. Ada juga ular naga. Saya melihat di sana ular naga. Kemudian satu lagi ada yang disembah-sembah manusia di dunia ini, yang dipuja-puja manusia di dunia ini, baik itu pagi dan siang, itu pun aku lihat di sana. Nggak ada yang tahan, nggak ada yang tahan. Semua menjerit-jerit sepanjang waktu lah, menjerit-jerit terus. Habis itu saya dibawa roh Tuhan ke sebelah kanan. Di situ kulihat jalan cukup lurus, ramai orang pada berjubah putih, musik memuliakan Tuhan. Terus saya ikuti. Saya ditepuk dari belakang 3 kali. Saya lihat. Tapi itu begitu saya melihat, rohku mengenal itu siapa. Ya Tuhanku bilang gitu. Lalu seperti ini, diarahkannya tangan seperti ini. Kemudian dikatakannya di situ, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa tidak percaya akan dihukum, ditunjuk surga api neraka itu. Kemudian yang kedua, jangan makan darah, karena darah adalah nyawa setiap makhluk hidup. Jadi hatiku bertanya, bagaimana kok dimakan? Langsung rohnya itu mengerti. Neraka. Sebelah kiri. Kemudian tiba-tiba saya sadar kembali. Wow. Itulah. Jadi begitu saya sadar bukan langsung seperti ini. Saya tidak mengenal istriku. Kau siapa? Saya tanyakan, kamu siapa? Saya nggak kenal, siapa pun nggak kenal. Tapi lama-lama dituntun Roh Kudus, ya, baru dibilang apalah, nggak bisa berjalan, nggak mengenal orang, banyaklah. Jadi semakin lama semakin disempurnakan. Tapi makanya saat sekarang ini, walaupun itu sudah terjadi dan sudah dimenangkan, setelah itu banyak juga badai-badai yang setelah saya hadapi, tapi dimenangkan Tuhan. Amin. Jadi setelah sadar dari penglihatan itu, Bapak cabut selang itu ya? Itulah, itu di luar apa aku, Pastor. Nggak ingat ya? Enggak, aku nggak ingat. Yang penting saya begitu tanya kenapa, ditanya istri, kenapa Bapak cabut ini? Ya, jadi saya diam. Nanti Bapak gini. Nanti makanya apa? Jadi waktu saya lihat itu, Pastor, saya dipersilakan lihat suami kan, waktu terjadi pencabutan itu, saya lihat kan, saya pikir sudah nggak ada dia. Saya masuk ruangan, betapa terkejutnya saya, dia itu senyum. Selama ini nggak pernah buka mata satu kali pun nggak pernah. 5 minggu. Atau, ya? Iya, 5 minggu itu. Atau dia buat tanda, atau dia buat seperti kelopak matanya bergerak-gerak gitu, nggak pernah. Oh, jadi 5 minggu. Atau mungkin tangannya bergerak gitu ya, menandakan bahwasanya merespek apa yang saya bilang. Nggak pernah, Pastor. Oh, 5 minggu itu betul-betul kayak mayat mati, mayat hidup. Seperti mati, tapi bernyawa gitu. Jadi betapa saya terkejut pada saat saya lihat dia senyum. Saya masuk ruangannya, dia senyum. Ya. Lalu dia ini tangan kiri kanannya udah diikat sama suster, karena itu kan udah dicabutinnya semua. Diikat, tapi dia gini, dia lambaikan tangan sama saya. Ya. Saya menjerit di situ, saya nangis, Tuhan. Tapi saya sadar kenapa kok nggak ada lagi yang dimoncongnya, kok nggak ada lagi. Ventilatornya kok nggak ada lagi. Lalu saya tanya, suster ini kenapa? Lalu susternya bilang, itulah begini-gini, dia jelasin dengan emosi. Lalu saya bilang, disitulah awalnya saya bicara sama suami saya. Disitulah dia dengar apa yang saya bilang. Disitulah saya dengar suara dia. Saya bilang, Pak, kenapa kamu cabut? Sabar, ada Tuhan Yesus, saya bilang. Lalu dia jawab,
Saya terkejut waktu dia bicara. Justru itulah, itu saja. Wah, 5 minggu. Itulah katanya. Sejenak saya jadi terkejut. Oh Tuhan, aku yang sehat, ternyata dia yang lebih beriman. Saya pikir 5 minggu di ICU tuh dia bicara, dia enggak. Sama sekali tidak. Itu Pastor Thompson kan sering masuk ke ruang ICU. Nah, Pastor Thompson lihat nggak ada, dia tidak merespek apapun yang kita bilang. Selama 5 minggu. Waduh, jadi ya tadi tuh begitu dapat penglihatan, terus dia cabut itu, walaupun susternya marah, tapi mulai dari saat itulah malah mulai bicara, mulai melihat, matanya mulai terbuka. Iya betul, Pastor. Wah, waduh, wah luar biasa tuh ya. Wih, terus seminggu setelah itu boleh pulang. Jadi belum Pastor. Jadi setelah dia sebetulnya 4 minggu di ICU yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi seminggu lagi. Seminggu lagi itu setelah bicara itu 1 minggu lagi di ICU. Iya, karena dibilang dokternya ini bisa saja terjadi ampal lagi. Jadi kita biarkan dia di sini untuk melatih apakah parunya bisa. Nah itu seminggu lagi. Jadi 5 minggu. Terus ditaruhlah di ruangan biasa 1 minggu. Gitu Pastor. Waduh, justru pas titik baliknya pas makanya pas dapat penglihatan itu ya Pak, bahwa itu titik kritisnya itu antara betul-betul balik lagi atau enggak itu. Dan ternyata balik lagi dan enggak pakai ventilator. Waduh, itu mujizat benar tuh, itu mujizat. Tapi lumpuhnya itu perkataan dokter pertama itu katanya lumpuh, lupa ingatan, itu memang benar awalnya. Jadi iya, 1 minggu di ICU itu sempat ya dia nggak tahu ibu siapa gitu ya. Iya. Wow. Jadi setelah pulang, saya bawa pulang itu selama hampir 7 bulan lumpuh total. Wow. Semua di kursi roda, semua dibantu, angkat tangan juga nggak bisa, angkat kaki juga nggak bisa. Dari 87 kilo sampai 46 kilo badannya. Balik mahasiswa lagi. 7 bulan lumpuh. Waduh, ini panjang sekali ini. 6,5 bulan gitulah. Iya, panjang sekali pergumulannya ya. Sampai, ini ceritanya nyambung lagi nih. Jadi dari lumpuh bisa berjalan gimana itu? Itu hanya kuasa Tuhan. Orang banyak bertanya sama saya, di mana, kemana kamu bawa, apa yang kau buat? Saya bilang nggak ada, hanya doa. Hanya Tuhan yang melakukannya. Tiba-tiba saya dituntut sepertinya berdiri sendiri, Pastor. Setelah 6,5 bulan itu ya? Wow. Pertama memang belajar berdiri, karena keinginan saya itu keras, pakai apa? Pakai tongkat. Jadi lama-kelamaan puji Tuhan bisa berjalan, Pastor. Waduh, berarti ya di rumah aja tuh rawat rumah lumpuh, lalu nyoba berdiri, nyoba jalan. Wah. Itu. Wah. Jadi khusus sendiri, terapi sendiri. Makanya semua karya Tuhan, Pastor. Itu mujizat itu. Wah, makanya saya itu lihat foto-fotonya ini foto-foto setelah sembuh ya. Jadi sebentar saya tunjukin fotonya, nanti bisa diceritakan. Jadi ini setelah sakit dan sembuh kan ya berarti ya? Ya, ini udah melayani lah, udah mulai kami melayani kesaksian di sana kemari. Ya, jadi begitu ini sama Pastor Stefanus di Medan. Terus ini sama Ibu ganti ngunjungi orang sakit ini. Iya, ngunjungi orang sakit, terus ada juga kesaksian di tempat lain. Wah, jadi kalau dulu sakit, sekarang jadi sembuh, sekarang jadi melayani orang-orang sakit. Amin. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Ini sebelum pandemi, Pastor. Dan sekarang juga masih dinas di polisi. Ya. Masih. Balik lagi. Dinas kembali. Wah, luar biasa ya. Pemulihannya berarti betul-betul pulih total ya. Iya.
Wow, karena sempat lumpuh 6,5 bulan setelah balik dari apa namanya dari Malaysia, dari Penang, lalu di Medan rawat sendiri, lumpuh, nyoba berdiri, nyoba berjalan, sampai akhirnya puji Tuhan bisa. Wow. Oke, kalau gitu pesan Bapak atau Ibu dari semua yang terjadi ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan pelajaran dari Tuhan? Kalau saya pribadi, Pastor, artinya gini, simpulkan dari apa yang alami. Setialah, artinya sekali kita mengenal Tuhan Yesus, sekali kita mengikut Dia, sampai selama-lamanya kita dipeliharakan Tuhan. Apapun yang kita alami, Dia terlebih dahulu menolong kita. Jadi artinya dalam hal ini, walaupun berbagai macam yang kuhadapi, kita tetap setia pada Tuhan. Kalau dosa itu tetap sangat sering menghimpit kita, tapi kita diberikan pertolongan, bahkan dilepaskannya, Pastor. Jadi demikianlah kesaksian saya, Pastor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Wow, kalau dari Ibu boleh. Kalau Ibu, apa yang Ibu dapetin melalui kejadian ini semuanya? Kejadian yang saya alami ini satu kesimpulan, dan itu saya selalu bagikan kepada orang yang sedang bergumul. Baik itu kesehatan, pergumulan apapun yang dihadapi di muka bumi. Jangan pernah takut. Pada saat kita masuk ke di tengah-tengah badai itu, kalau kita tetap percaya dengan sepenuh hati, dan tetap menantikan janji firman Tuhan. Sebentar. Wah, ini internet saya. Tunggu sebentar. Ada gangguan internet. Tapi ya, di dalam proses itu, sekalipun sangat menakutkan dan menekan kehidupan, tapi satu hal yang bisa kami katakan, Tuhan tetap bela kami dalam segala perkara. Itu yang membuat kami selalu kagum atas semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Saya pesankan kepada semua saudara-saudaraku yang dalam pergumulan, jangan pernah takut. Tetap berpegang dan berpengharapan kepada Yesus. Dia sanggup menolong dalam segala cara. Tidak bisa kita pikirkan cara Tuhan. Tuhan banyak cara yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Percayalah, Tuhan pasti menolong dalam segala hal, apapun itu. Asal kita setia dan percaya sungguh-sungguh. Percaya dan kita aja pasti. Wah, oke, mari kita akhiri dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami mendengar kisah bagaimana Pak Sitorus dan Ibu masuk dalam lembah-lembah air mata, dalam lembah-lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, bahkan hanya mereka berdua di negeri orang. Tapi kami melihat tangan-Mu luar biasa menyertai mereka, Tuhan. Tangan-Mu luar biasa berkarya atas hidup mereka. Kami diteguhkan dan dikuatkan melalui kesaksian Pak Tony dan Ibu hari ini, bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hidup, bahwa Tuhan Yesus seperti yang firman Tuhan katakan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan harapan. 6,5 bulan dalam keadaan lumpuh, namun tetap ada harapan, dan harapan itu akhirnya terbukti tidak mengecewakan. Harapan di dalam Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu memberikan mukjizat, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian, kegigihan di dalam berharap kepada Tuhan, ketekunan di dalam doa, untuk tidak berputus asa dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan bahkan sangat menakutkan sebenarnya, keadaan yang mungkin membuat orang berputus asa, tapi kami melihat bahwa iman di dalam Tuhan, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, dan untuk itu Tuhan kami mengucap syukur.
Dan terlebih lagi kami mengucap syukur mendengar kisah bagaimana Pak Sitorus melalui kejadian ini akhirnya sekarang justru terlibat di dalam pelayanan, mendoakan orang-orang sakit, besok mengunjungi orang-orang sakit, memiliki hidup yang berarti, yang berguna, yang mulia, karena memiliki nilai hidup dan konsep hidup mereka berdua hidup bagi Tuhan sebagai hamba Tuhan. Pekerjaannya polisi, pekerjaannya seorang guru, tapi mereka berdua adalah hamba Tuhan. Karena kami mendoakan Tuhan supaya Bapak dan Ibu Tuhan berikan kekuatan, berikan kebahagiaan, kesehatan, umur panjang. Tuhan memberkati keluarga ini, pasangan ini menjadi alat bagi Tuhan untuk menyaksikan bahwa Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para pendengar yang menyaksikan program ini, kalau mereka dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sakit, seperti yang kami dengarkan, kalau Tuhan dulu menyembuhkan, sekarang menyembuhkan, maka hari ini bisa terjadi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Pastor. Ya, terima kasih Pak Tony, Ibu Dewi. Wah, luar biasa kesaksiannya. Saya pikir tadi begitu pulang, saya pikir 5 minggu di ICU itu terbuka matanya dan bisa berbicara. Ternyata 4 minggu dalam keadaan lumpuh. Balik ke Medan masih 6,5 bulan lumpuh. Waduh, ini betul-betul menurut saya mukjizat Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, amin. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Shalom. Shalom, sama-sama. Tuhan berkati. Ya.